Kasus kekerasan seksual yang marak terjadi merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian dan penanganan menyeluruh. Ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang menyebabkan trauma mendalam bagi korban dan merusak tatanan sosial. Kasus kekerasan seksual bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi tanggung jawab bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan melindungi hak asasi orang. Kekerasan seksual memiliki dampak yang memiliki dan luas bagi korban. Berikut adalah penjelasan mengenai berbagai dampak yang mungkin dialami oleh individu yang menjadi korban kekerasan seksual. Yang pertama, dampak fisik. Cedera fisik. Korban dapat mengalami cedera fisik yang langsung akibat dari kekerasan, seperti luka, memar, atau bahkan cedera serius yang memerlukan perawatan medis. Masalah kesehatan jangka panjang. Beberapa korban mungkin mengalami masalah kesehatan jangka panjang seperti gangguan reproduksi, infeksi menular seksual atau INMS, atau masalah kesehatan lainnya. Yang kedua, dampak psikologis. Trauma emosional. Banyak korban mengalami trauma yang mendalam yang dapat menyebabkan gangguan stres, panca trauma, PTSD, kecemasan, dan depresi. Seterusnya, rasa malu dan stigma. Korban seringkali merasa malu dan terstigma yang dapat menghambat mereka untuk mencari bantuan atau berbicara tentang pengalaman mereka. Yang ketiga, dampak sosial. Isolasi sosial. Korban mungkin merasa terasing dari teman-teman dan keluarga yang dapat menyebabkan isolasi sosial dan kesulitan dalam membangun kembali hubungan. Perubahan dalam dinamika hubungan. Kekerasan seksual dapat mempengaruhi hubungan korban dengan pasangan, keluarga, dan teman. Seringkali menyebabkan ketegangan dan perpecahan. Dan yang keempat, dampak ekonomi. Biaya medis. Korban mungkin menghadapi biaya medis yang tinggi untuk perawatan fisik dan mental yang dapat membebani keuangan mereka. Kehilangan pekerjaan. Beberapa korban mungkin tidak dapat bekerja akibat trauma atau masalah kesehatan yang dapat mengakibatkan kehilangan pendapatan dan ketidakstabilan ekonomi. 5. Dampak pada kesehatan mental. Gangguan mental. Selain PTSD, korban dapat mengalami gangguan mental lainnya seperti depresi berat, gangguan kecemasan, atau gangguan tidur. Pikiran untuk melukai diri sendiri. Dalam beberapa kasus, korban mungkin mengalami pikiran untuk melukai diri sendiri atau bahkan bunuh diri sebagai akibat dari rasa sakit yang mereka alami. Penanganan kasus kekerasan seksual memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi. Berikut adalah langkah-langkah dan upaya yang dapat dilakukan dalam kampanye anti kekerasan seksual. Yang pertama, peningkatan kesadaran masyarakat. Edukasi publik. Mengadakan seminar, lokal karya, dan kampanye media untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kekerasan seksual, dampaknya dan cara pencegahannya. Penggunaan media sosial. Memanfaatkan platform media sosial untuk menyebarkan informasi dan mendukung gerakan anti kekerasan seksual. Kedua, penyediaan layanan dukungan untuk korban. Layanan konseling. Menyediakan layanan konseling psikologis bagi korban untuk membantu mereka mengatasi trauma dan memulihkan diri. Seterusnya, bantuan hukum. Menyediakan akses kepada korban untuk mendapatkan bantuan hukum dan perlindungan dari pihak-pihak berwenang. Yang ketiga, penguatan dan kebijakan dan regulasi. Reformasi hukum mendorong pemerintah untuk memperkuat undang-undang yang melindungi korban kekerasan seksual dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku. Penerapan protokol penanganan. Mengembangkan dan menerapkan protokol penanganan kasus kekerasan seksual di institusi pendidikan, tempat kerja, dan lembaga pemerintahan. Jadi dapat disimpulkan bahwa dampak kekerasan seksual sangat kompleks dan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan korban. Penting untuk memberikan dukungan yang memadai dan menciptakan lingkungan yang aman bagi korban untuk berbicara dan mendapatkan bantuan. Masyarakat harus berperan aktif dalam mendukung pemulihan korban dan mencegah kekerasan seksual di masa depan. Adapun langkah-langkah dan upaya penanganan kasus kekerasan seksual harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Melalui pendidikan, dukungan, kebijakan yang kuat, dan kolaborasi, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi semua individu serta mencegah kekerasan seksual di masyarakat. Jadi, stop kekerasan seksual.